Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Anak-anakku sekalian, kelas 3 MI At-Taqwa Bondowoso. Mari kita awali dulu untuk pembelajaran kita kali ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Mudah-mudahan kalian semuanya, keluarga kalian semuanya, begitu juga ustadz-ustadzah seluruhnya dan keluarganya mudah-mudahan selalu diparingi kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan husnul khatimah. Bijahil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pelajaran yang kemarin. Kalau kemarin adalah pembelajaran ketiga, subtema 3, pembelajaran pertama, yang kemarin pembelajaran ke-1. Sekarang kita lanjut pada subtema 3, pembelajaran yang kedua, tema 3B. Silakan dibuka buku paketnya kalian sama-sama. Terlebih dulu kita harus mengetahui anak-anak, untuk pembelajaran yang kedua ini yang akan kita bahas bersama adalah sesuai dengan materi pembelajaran. Untuk pembelajaran kedua itu adalah materi PPKN. Kemudian untuk yang pertama PPKN, kewajiban anak. Kemudian yang kedua adalah bahasa Indonesia, wawancara. Kita buka buku paket kalian halaman 92. Pada pembelajaran yang kedua ini anak-anak, ada 3 gambar yang perlu kalian amati. Yang pertama adalah gambar anak sedang belajar. Kemudian yang kedua, anak sedang menonton televisi. Kemudian yang ketiga, anak sedang membantu ayahnya di rumah, sedang membersihkan dan mencuci mobil. Dari gambar tersebut di atas ada 5 pertanyaan yang perlu kalian jawab. Yang pertama, gambar manakah yang termasuk kewajiban anak di rumah? Dari 3 gambar ini yang mana yang termasuk kewajiban kalian di rumahnya? Kemudian yang kedua, jelaskan alasanmu. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan kewajiban? Sebentar lagi akan Ustadz bahas. Nomor 4, apa saja kewajibanmu di rumah? Apa saja kewajiban kalian anak-anak kalau di rumahnya? Kemudian yang kelima, apa akibat jika tidak melaksanakan kewajiban di rumah? Anak-anakku sekalian, seorang anak itu punya kewajiban di rumahnya. Dan sebagai seorang anak, ada 3 kewajiban yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kewajiban sebagai anak. Kemudian yang kedua, kewajiban sebagai pelajar. Yang ketiga, kewajiban sebagai makhluk Tuhan. Kita awali dengan kewajiban sebagai seorang anak. Kalian kalau di rumahnya, anak-anakku sekalian, itu berperan sebagai seorang anak. Kewajiban anak di rumah adalah belajar, menghormati orang tua, serta taat dan patuh pada perintah orang tua. Jadi kewajiban juga membantu pekerjaan orang tua di rumah, seperti menyapu, membersihkan kamar, dan lain sebagainya. Itu kewajiban kalian sebagai seorang anak. Jadi jangan sampai orang tuanya ketika minta bantuan, minta tolong, kalian tidak membantu atau tidak menolong mereka. Karena bagaimanapun kalian harus punya tanggung jawab sebagai seorang anak. Mudah-mudahan kalian semuanya
oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan anak yang soleh-solehah seluruhnya. Amin. Kemudian yang kedua, anak-anakku sekalian, kewajiban seorang pelajar. Kalian juga sebagai seorang anak di rumah, juga sebagai pelajar. Maka di sekolah kamu berperan sebagai pelajar. Kewajiban pelajar adalah mentaati peraturan di sekolah sebagai penghormatan atau serta menghormati guru dan teman-teman kalian tentunya ketika ada di sekolah. Jadi kewajiban kalau di rumah seperti yang barusan, kalau sudah di sekolah, kalian wajib memperhatikan ketika gurunya menerangkan atau memberikan tugas dan menghormati guru serta menyayangi teman. Itu kalau di sekolah. Tunjukkan bahwa kalian sebagai pelajar yang baik, sebagai murid yang punya prestasi yang baik. Kemudian yang ketiga, anak-anakku sekalian, kewajiban sebagai makhluk Tuhan. Sebagai umat beragama, kita harus melaksanakan perintah Tuhan sesuai dengan agama masing-masing. Kita, karena beragama Islam, wajib kita melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menunaikan zakat, haji pada saatnya nanti ketika diberikan kemampuan rizki dan harta oleh Allah Subhanahu wa taala yang mencukupi untuk berangkat dan pulangnya. Kemudian jangan lupa tentunya rajin memberikan sesuatu baik berupa sedekah, infak dan lain sebagainya ketika kita punya kelebihan rezeki. Itu adalah kewajiban sebagai makhluk Tuhan, anak-anak. Jadi ketika sholat jangan main-main, harus betul-betul konsentrasi bahwa sholatnya itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan rajin mengaji di rumah, rajin membaca sholawat, itu adalah merupakan salah satu bentuk sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anak, kita lanjut pada pelajaran yang kedua, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Di pelajaran bahasa Indonesia ini anak-anak harus berlatih untuk melakukan wawancara atau percakapan ya. Kemudian dengan intonasi yang benar. Contoh umpamanya sebagaimana yang ada di buku paket kalian ini. Di sini ada percakapan antara Cika dan penjual tanaman. Cika bertanya, "Pak, saya suka pot dari botol bekas ini. Bentuknya unik. Apakah pot ini Bapak buat sendiri?" Dijawab oleh penjual tanaman, "Iya nak, Bapak membuatnya sendiri. Kalau Bapak punya waktu luang, Bapak membuat pot dari barang bekas. Selain bermanfaat, kegiatan ini juga dapat mengurangi sampah." Sampai pada percakapan yang di bawah. Sama seperti kalian berkomunikasi atau berbicara dengan orang tua kalian atau adik kalian atau kakak kalian di rumah. Lakukan wawancara atau percakapan serta komunikasi itu dengan sebaik-baiknya, dengan sopan, dengan ramah. Karena ketika kalian melakukan komunikasi atau berbicara dengan baik, maka akan mencerminkan sebagai salah satu tanda anak yang baik. Maka mudah-mudahan percakapan kalian senantiasa mengeluarkan kata-kata yang baik, yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Demikian anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran hari ini, subtema 3, pembelajaran kedua, tema 3B, mudah-mudahan diberikan manfaat, barokah, maslahah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.